Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di Ngobrol Santai bareng aku Muhammad Ridho. Hari ini kita membahas tentang akhlak digital dalam menjaga nilai Islam di era media sosial. Tetapi hari ini kita tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya Murni Sukmawati. Halo Murni. Hai. Gimana kabarnya hari ini Murni? Nah, alhamdulillah kabar aku baik Ridho. Kalau kabar kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik hari ini. Oke. Jadi ini Murni, kita hari ini akan membahas tentang akhlak dalam menggunakan media sosial. Jadi pada saat ini dalam kehidupan sehari-hari orang itu sudah menggunakan media sosial itu sebagai kebutuhan mereka untuk berkomunikasi, untuk belajar, mencari informasi, dan juga memberi kreativitas dalam menggunakan internet. Jadi sekarang ini pada era media sosial sekarang ini, kita itu tidak hanya perlu cerdas dalam penggunaan teknologi, tetapi juga harus menjaga akhlak dalam menggunakannya. Jadi gimana pendapat Murni dalam akhlak media sosial pada era sekarang? Nah, jadi Ridho, sebagai seorang muslim tentunya kita diajarkan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik kan. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan media sosial atau kita ingin mengkomen, mengkritik atau menge-like, itu kita harus berpikir dulu, apakah ini ada manfaatnya, apakah ini baik, apakah ini akan menyakiti hati orang tersebut. Nah, sebelum kita bertindak, maka kita harus memikirkan konsekuensinya, bukan hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana perasaan orang yang kita kritik itu. Begitu. Begitu ya Kak Murni? Iya. Oh jadi begitu ya Murni. Jadi untuk sekarang ini bagaimana penerapan kita dalam penggunaan media digital ini? Nah, jadi Ridho, dalam menerapkan media digital atau bijak menggunakannya ada beberapa contoh. Misalnya, saat kita mengkomen, kita gunakan bahasa yang baik, ya kan? Nah, secara tidak langsung kita tidak akan menyakiti perasaan si ini yang memosting di media sosial gitu kan. Misalnya di platform Instagram adalah seseorang yang memposting. Kalau kita komen, berarti kita harus menggunakan kata-kata yang bijak. Misalnya kita menyakiti hati orang itu, mungkin beberapa saat kemudian orang lain pun akan melakukan itu kepada kita kan. Nah, jika kita tidak mau hal itu terjadi, maka jagalah perasaan mereka. Nah, jadi yang kedua yaitu memeriksa informasi. Sebelum kita memberitahukan kepada orang lain, kita ini dulu kita Searching dulu. Nah, iya, kita search dulu apakah informasi tersebut valid. Apakah itu cuma isu doang? Kita harus tahu. Karena kalau misalnya kita menebar isu, sama halnya kita menebarkan kebohongan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga privasi ya kan. Nah, setiap orang memiliki privasi, maka kita harus menghargai privasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan media sosial untuk kebaikan. Misalnya, kita menggunakan media sosial itu untuk mengetahui kabar-kabar saudari atau saudara kita yang keberadaannya itu jauh dari kita. Itu sama halnya dengan silaturahmi, begitu Ridho. Jadi kalau menurut Ridho, apakah hal yang saya sebut tadi itu termasuk disetujui atau tidak? Nah aku tuh setuju Murni. Dengan media sosial ini aku tuh bisa mengabari saudara-saudaraku yang di luar pulau yang jauh. Itu bisa melihat orang yang tak dikenal di media sosial, bisa mengenal mereka. Terus menurut Kak Murni dalam penggunaan media digital ini apa tantangannya? Nah, gini Ridho, kalau menurut aku dalam penggunaan media sosial ini banyak banget tantangannya. Misalnya saat ingin mengerjakan tugas bagi siswa-siswa gitu kan, dia pertamanya membuka platform kayak Google gitu kan untuk nyari tugas. Kemudian muncullah iklan, entah iklan games gitu kan. Jadi dia tergiur tuh, dia malah membuka games bukannya mengerjakan tugas gitu. Kemudian saat misalnya ibu rumah tangga ingin mencari resep di YouTube. Nah, jadi pertamanya dia udah meniatkan nih di dalam hatinya, aku mau cari resep masakan di dapur. Terus dia ketemulah video-video lain, entah misalnya kayak
tren-tren fashion gitu kan. Jadi dia mengklik itu, nah itu juga termasuk salah satu tantangan Rido. Nah begitu. Oh begitu ya. Nah iya juga Murni. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa akhlak itu tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam penggunaan media sosial. Nah, iya. Nah, jadi media sosial ini menjadi sarana kebaikan jika digunakan dengan akhlak yang baik. Tetapi Tetapi akan menjuruskan. akan menjerumuskan kita apabila kita tidak menggunakannya dengan benar. Nah, Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam penggunaan media digital ini harus sangat berhati-hati, tidak bisa sembarangan. Baik teman-teman, dari pembahasan kita hari ini kita dapat menyimpulkan, marilah kita menjadi generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi dan santun dalam berkomunikasi, menjaga nilai-nilai Islam secara baik dan tidak menjerumuskan kita ke dalam dunia teknologi yang menyesatkan. Sebelum kita tutup ngobrol sore hari ini, berikanlah sedikit kata-kata untuk generasi sekarang, Kak Murni. Apa ya? Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang muslim, marilah menjadi muslim yang bijak dalam menggunakan teknologi. Jaga perasaan sahabat-sahabat kita yang sedang merintis karirnya dengan menyemangatinya. Jangan pernah menghakimi apapun yang diperbuatnya selagi hal itu baik. Baik, terima kasih Murni telah berkesempatan hadir dalam ngobrol kali ini bersama saya. Cukup sampai sini pembahasan kita. Saya akhirin dan sampai jumpa di lain waktu. Dah.